Seorang wanita karir panik setengah mati saat mobil mewahnya mogok di jalanan yang sunyi. Hari mulai gelap, dan suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, dari kejauhan, muncul sosok pria berpenampilan kumal dan lusuh mengendarai motor butut. Si wanita mengira ia adalah begal yang siap merampoknya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya, benar-benar di luar dugaan. Selamat datang kembali di Ken Arok Productions. Cerita kali ini akan mengaduk-aduk perasaan kita tentang prasangka dan takdir. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan untuk menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar Anda. Bagi yang sudah subscribe channel ini, kami doakan dengan tulus, semoga Anda sekeluarga selalu diberikan rezeki yang melimpah, kesehatan yang tiada tara, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Amin ya Robbal Alamin. Coba tulis di kolom komentar, Anda sedang menonton dari daerah mana saja? Insya Allah, doa-doa baik kita semua akan terkabul atas kehendak Tuhan alam semesta. Baik, kita mulai ceritanya. Sore itu, langit ibu kota baru saja mengganti warnanya dari biru cerah menjadi jingga pekat. Akila, seorang wanita muda dengan karir cemerlang, sedang mengemudikan mobil mewahnya membelah jalanan. Ia baru saja keluar dari rapat yang sangat alot. Sebagai seorang manajer di perusahaan rintisan digital ternama, penampilannya selalu sempurna. Baju kerja mahal, riasan wajah tanpa celah, dan aroma parfum mewah adalah bagian dari citra dirinya. Pikirannya lelah. Ia hanya ingin segera tiba di apartemennya yang nyaman, merebahkan diri, dan melupakan presentasi klien yang menguras tenaga. Jalanan utama pasti sudah padat merayap. Akila benci macet. Ia benci membuang waktu. Maka, ia mengambil keputusan. Ia memutar kemudinya, keluar dari jalur utama, menuju jalan pintas. Sebuah jalan alternatif yang membelah area perkebunan yang sepi. Jalan ini memang jarang dilalui kendaraan. Kondisi aspalnya tidak semulus jalan raya, namun bisa memangkas waktu tempuhnya hingga setengah jam. Awalnya semua berjalan lancar. Mobil Jermannya melaju mulus di antara hamparan hijau kebun teh di kiri dan kanan. Tidak ada mobil lain, hanya dirinya dan kesunyian. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, Akila merasakan guncangan aneh pada mesin mobilnya. Mobil itu seperti terbatuk-batuk. Ia melirik ke dashboard. Matanya membelalak ngeri saat melihat jarum indikator suhu mesin melonjak cepat ke zona merah. Belum sempat ia menepikan kendaraan, mesin mobil itu mati total. Asap putih tipis mulai mengepul dari sela-sela kap mesin depan. Tidak, jangan sekarang. Gumam Akila panik. Ia mencoba menyalakan mesinnya lagi. 1 kali. 2 kali. 3 kali. Nihil. Mobil itu benar-benar mati. Akila segera meraih ponsel pintarnya. Ia harus menelepon layanan derek, atau setidaknya memberi kabar pada seseorang. Tapi kepanikan kedua menghantamnya. Di layar ponselnya, tidak ada satu batang sinyal pun. Tertulis jelas, tidak ada layanan. Jantung Akila berdebar kencang. Ia melihat ke sekeliling. Sejauh mata memandang, hanya ada hamparan kebun teh yang mulai temaram di telan senja. Tidak ada rumah, tidak ada warung, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Suara jangkrik mulai terdengar, bersahutan, seolah menertawakan nasibnya. Ia, Akila, sang manajer sukses yang selalu memegang kendali, kini terdampar sendirian di tempat asing, di dalam mobil mewah yang tak lebih dari seonggok besi tak berguna. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ketakutan mulai merayap. Takut akan gelap, takut akan kesunyian, dan takut akan apapun yang mungkin bersembunyi di balik bayang-bayang. Langit semakin gelap. Warna jingga kini telah berganti menjadi ungu pekat, pertanda malam akan segera tiba. Akila masih terpaku di dalam mobilnya. Rasa takutnya bukan lagi sekadar hayalan, tapi sudah menjadi kenyataan yang mencekik. Ia sendirian, terisolasi, dan sangat rentan. Setiap bunyi ranting patah atau desau angin di dedaunan kebun teh terdengar seperti ancaman. Ia merapatkan blazernya, meski udara tidak terlalu dingin. Ini adalah jenis dingin yang datang dari dalam, dari rasa takut. Dan kemudian ia mendengarnya. Sebuah suara. Suara mesin motor yang berat dan berisik, seolah knalpotnya sudah bocor. Suara itu semakin lama semakin jelas,
semakin mendekat dari arah belakang. Refleks, Akila melihat ke spion tengah. Sebuah cahaya lampu motor yang redup menyorot, goyang-goyang, seakan motor itu sedang berjuang di jalanan yang tidak rata. Jantung Akila serasa berhenti berdetak sesaat, lalu berdentum kencang, memompa adrenalin ke seluruh tubuhnya. Siapa yang lewat jalan sesepi ini di jam segini? Motor itu melambat. Dan akhirnya berhenti, tepat sekitar 5 meter di belakang mobilnya. Akila menahan napas. Ia melihat sosok pengendara itu turun dari motornya. Sosok itu tinggi, tapi tampak berantakan. Ia mengenakan jaket yang sudah kusam dan celana kerja yang warnanya sudah pudar, penuh dengan bercak hitam. Di bahunya, tersampir sebuah tas perkakas besar yang terlihat sangat berat dan menggembung. Pikiran Akila langsung melayang ke berita-berita kriminal. Begal, perampok, orang jahat yang mengincar korban di tempat sepi. Dan dia adalah korban yang sempurna. Seorang wanita sendirian di dalam mobil mewah yang mogok. Pria itu melepas helmnya yang juga sudah usang. Tampaklah rambutnya yang acak-acakan dan wajah yang terlihat kotor, mungkin karena debu jalanan atau oli. Pria itu, Heru, baru saja menyelesaikan pekerjaan servis besar di sebuah pabrik penggilingan. Ia lelah, badannya lengket oleh keringat, oli, dan debu. Ia hanya ingin cepat pulang, tapi pemandangan mobil mogok dengan kap berasap di jalan sepi ini membuatnya iba. Tapi Akila tidak melihat semua itu. Yang ia lihat adalah ancaman. Pria itu mulai berjalan perlahan ke arah mobilnya. Klik. Dengan tangan gemetar, Akila menekan tombol kunci sentral, memastikan semua pintu terkunci rapat. Ia menyandarkan tubuhnya lebih dalam ke kursi, berharap bisa tembus dan menghilang. Ia tidak berani menatap langsung, ia hanya mengintip dari sudut matanya. Pria itu semakin dekat. Kini ia bisa melihat wajahnya yang ditumbuhi brewok tipis, dan tangannya hitam legam oleh kotoran. Kepanikan Akila mencapai puncaknya. Ia yakin 100%, inilah akhir hidupnya. Pria ini pasti akan memecahkan kacanya, merampas tasnya, ponselnya, atau bahkan melakukan hal yang lebih buruk. Jari-jari tangan Heru yang kotor itu mengetuk pelan kaca jendela di sisi pengemudi. Akila terlonjak kaget. Jantungnya serasa mau copot. Ia menggeser tubuhnya rapat-rapat ke pintu sebelah, sejauh mungkin dari kaca jendela. Wajah Heru mendekat ke kaca, mencoba melihat ke dalam kegelapan kabin. Suaranya terdengar berat dan sedikit redam oleh kaca mobil yang tebal. Mbak, tidak apa-apa? Mogok, ya? Pertanyaan yang sebenarnya bernada tulus itu, terdengar seperti sebuah ancaman besar di telinga Akila yang sedang dilanda panik. Ia tidak bisa berpikir jernih. Seluruh instingnya berteriak bahwa pria di luar sana adalah bahaya. Pergi, teriak Akila dari dalam. Suaranya bergetar hebat menahan takut. Pergi kamu. Saya sudah telepon polisi. Jangan dekat-dekat mobil saya. Heru mundur selangkah. Ia menghela napas panjang. Ia sudah bisa menduga reaksi seperti ini. Ia melihat ke sekelilingnya. Jalanan benar-benar sunyi. Meninggalkan seorang wanita sendirian di mobil yang berasap di tengah jalan sepi, rasanya lebih berbahaya daripada harus menghadapi kecurigaan wanita itu. Ia memutuskan untuk tidak banyak bicara. Heru menunjuk ke arah depan mobil, ke kap mesin yang tadi mengeluarkan asap. Lalu, ia membuat gerakan tangan seperti membuka sesuatu, memberi isyarat. Akila terdiam. Ia bingung. Pria ini tidak marah meskipun sudah dibentak. Dia juga tidak mencoba merusak pintu atau memecahkan kaca. Ia hanya menunjuk kap mesin. Apa dia benar-benar mau membantu? Melihat Akila masih ragu, Heru menunjuk tas perkakas besar yang ia bawa. Tas yang tadi disangka Akila berisi senjata, kini ia tunjuk seolah ingin menjelaskan sesuatu. Lalu Heru menepuk dadanya sendiri. Ia mencoba meyakinkan, saya teknisi. Akila menelan ludah. Ia bimbang luar biasa. Tapi apalagi pilihannya? Terjebak di sini semalaman menunggu hantu, atau mengambil risiko kecil ini? Heru memberi isyarat sekali lagi, kali ini lebih sabar. Buka kap mesin. Dengan tangan yang gemetar hebat, Akila meraba-raba bagian bawah dashboard mobilnya. Ia menemukan tuas pembuka kap mesin. Dengan ragu, ia menariknya.
Terdengar bunyi pelan saat kap mesin di depan terlepas dari kuncinya. Heru mengangguk singkat, seolah berkata, "Terima kasih." Ia berjalan ke depan mobil. Ia meletakkan tas perkakasnya di aspal, membukanya. Akila bisa melihat sekilas berbagai macam alat-alat logam berkilauan di bawah sisa cahaya senja. Heru mengangkat kap mesin yang masih panas itu. Asap yang tadi tipis, kini mengepul lebih banyak. Ia segera mengeluarkan ponsel lamanya dan menyalakan lampu kilatnya untuk melihat mesin. Matanya yang terlatih sebagai teknisi langsung mencari sumber masalah. "Ah, ini dia," gumamnya pelan. Akila mengunci pintunya lagi, tapi kini matanya tidak lepas mengawasi pria itu. Ia melihat pria itu sibuk, tangannya masuk ke sela-sela mesin. Pria itu terlihat sangat fokus. Gerakannya tenang dan pasti. Ia tidak terlihat seperti perampok. Ia terlihat seperti seseorang yang tahu persis apa yang sedang dilakukannya. Benar saja, sebuah selang radiator bagian atas terlepas. Klem penguncinya kendor, membuat air pendingin muncrat dan mesin menjadi sangat panas. Dengan telaten, Heru mengambil tang dan obeng dari tasnya. Ia memasang kembali selang itu ke tempatnya, lalu mengencangkan klem logam itu sekuat tenaga. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, Heru selesai. Ia tahu selang itu sudah kencang, tapi ia juga tahu masalahnya belum tuntas. Air radiatornya pasti sudah habis. Ia melihat botol air mineralnya yang masih tersisa separuh di motor. Tidak akan cukup. Heru kembali ke jendela mobil Akila. Kali ini ia mengetuk sedikit lebih keras. Akila, yang sedari tadi mengawasinya tanpa berkedip, sedikit terkejut. Heru menunjuk ke botol air mineralnya, lalu menunjuk ke mesin. Airnya habis. "Mbak, ada air mineral? Air minum?" Akila tersadar. "Oh, ada. Ia buru-buru meraih 2 botol air mineral besar yang masih tersegel dari kursi belakang. Heru memberi isyarat agar Akila sedikit membuka jendelanya. Dengan ragu, Akila menekan tombol, menurunkan kaca jendelanya hanya sekitar 10 cm, cukup untuk menyodorkan kedua botol itu keluar. Heru menerimanya, lalu kembali ke depan. Akila melihat pria itu menuangkan seluruh isi 2 botol air itu ke dalam tabung reservoir radiator. Setelah selesai, Heru menutup kap mesinnya dengan rapat. Ia lalu berjalan kembali ke jendela Akila. Pria itu tidak tersenyum. Wajahnya hanya terlihat lelah dan kotor. Ia memberi isyarat jempol, lalu membuat gerakan memutar kunci. "Coba di starter, Mbak. Pelan-pelan." Jantung Akila berdebar lagi, tapi kali ini karena harapan. Tangannya yang masih gemetar memutar kunci kontak. Mesin mobilnya terbatuk sekali, 2 kali, lalu hidup. Suara mesin mobilnya yang halus terdengar begitu merdu. Indikator suhu mesin kembali ke posisi normal. Lampu-lampu dashboard menyala terang. Mobilnya kembali hidup. Hembusan napas lega yang luar biasa keluar dari mulut Akila. Ia hampir menangis saking leganya. Namun, sedetik setelah rasa lega itu datang, rasa malu yang luar biasa menghantamnya. Wajahnya memerah padam. Ia baru saja diselamatkan oleh pria yang ia teriaki dan ia tuduh sebagai penjahat. Pria yang ia pandang rendah karena pakaian kotornya, ternyata adalah pahlawannya malam itu. Akila tidak bisa lari begitu saja. Ia harus melakukan sesuatu. Ia mematikan mesinnya sejenak, membuka kunci pintunya, dan melangkah keluar dari mobil. Udara malam yang sejuk langsung menerpa wajahnya. Ia berdiri canggung di depan Heru, yang kini sedang membereskan alat-alatnya, memasukkannya kembali ke dalam tas. "Mas," panggil Akila. Suaranya kecil dan parau. Heru berhenti dan menatapnya. Saya minta maaf," kata Akila, menunduk. Saya tadi takut sekali. Saya salah sangka. Maafkan saya." Kemudian, ia melakukan satu-satunya hal yang ia tahu untuk menyelesaikan masalah. Uang. Ia buru-buru membuka tas tangan bermereknya, merogoh dompetnya, dan menarik keluar beberapa lembar uang 100 ribuan. 3, 4, 5 lembar. "Ini, Mas. Terima kasih banyak atas bantuannya. Anggap saja ini sebagai ganti rugi dan ucapan terima kasih saya. Tolong diterima," katanya sambil menyodorkan uang itu ke arah Heru. Heru menatap lembaran-lembaran uang merah di tangan Akila yang terulur.
Rp500.000. Jumlah yang sangat besar untuk sebuah bantuan singkat di pinggir jalan. Jumlah itu mungkin setara dengan upah kerjanya seharian penuh, bahkan lebih. Tapi Heru tidak bergerak untuk mengambilnya. Ia hanya menatap uang itu sejenak, lalu beralih menatap wajah Akila yang pucat dan tampak merasa bersalah. Ada keheningan sesaat di antara mereka, hanya terinterupsi oleh suara jangkrik dari perkebunan. Akila masih menyodorkan tangannya. "Mas, tolong diterima." Cicitnya, merasa semakin canggung. Heru akhirnya selesai menutup resleting tasnya. Ia menyampirkan tas berat itu kembali ke bahunya. Dengan gerakan pelan, ia mendorong tangan Akila yang memegang uang itu, tapi tidak dengan kasar. Sebuah dorongan halus, sebuah penolakan. "Disimpan saja uangnya, Mbak," kata Heru. Suaranya tenang, datar, tapi terdengar sangat berwibawa. Tapi saya." Akila bingung harus berkata apa. "Saya ikhlas," potong Heru. Ia menatap lurus ke mata Akila. Tatapannya tidak menghakimi, tapi menusuk lurus ke dalam hati nurani wanita itu. "Lain kali," katanya, suaranya terdengar jelas di keheningan malam, "jangan cepat menilai orang dari penampilannya." "DG." Kata-kata itu sederhana, tidak diucapkan dengan nada tinggi atau amarah, tapi bagi Akila, rasanya seperti sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Jauh lebih menyakitkan daripada jika pria ini memakinya. Wajahnya yang tadi memerah karena malu, kini terasa panas seperti terbakar. Dia, Akila, seorang manajer terpelajar yang selalu merasa superior, baru saja dinasihati oleh seorang pria berpenampilan kumal di pinggir jalan. Dan nasihat itu benar 100%. Malam ini, penilaiannya telah salah total. Prasangkanya telah membuatnya terlihat bodoh dan jahat. Heru tidak menunggu jawaban. Ia tidak butuh permintaan maaf lagi. Baginya, urusan sudah selesai. Ia berbalik badan, melangkah dengan santai menuju motor tuanya yang terparkir. Ia mengenakan helmnya yang usang. Satu kali engkolan kaki, mesin motor yang berisik itu kembali menyala. Suaranya membelah kesunyian. Tanpa menoleh sedikitpun ke arah Akila, Heru memasukkan gigi dan menarik gas. Motornya melaju pelan, lalu semakin cepat, menghilang di tikungan jalan yang gelap. Lampu belakang motornya yang kecil dan berwarna merah itu semakin lama semakin jauh, sebelum akhirnya lenyap di telan malam. Akila ditinggal sendirian lagi. Tapi kali ini, situasinya 180 derajat berbeda. Mobilnya sudah bisa menyala. Ketakutannya akan perampok sudah hilang. Namun, ia merasa jauh lebih buruk. Ia berdiri mematung di pinggir jalan, masih menggenggam lembaran uang yang kini terasa tidak ada harganya. Uang itu terasa seperti beban di tangannya. Ia melihat ke arah jalan gelap tempat pria itu menghilang. Pria yang ia tidak tahu namanya, pria yang baru saja memberinya pelajaran paling berharga dalam hidupnya. Perlahan, ia masuk kembali ke mobilnya. Ia duduk terdiam di balik kemudi selama beberapa menit, sebelum akhirnya menyalakan mesin dan melaju pergi, membawa serta rasa malu yang pekat di dalam hatinya. Seminggu telah berlalu. Akila sudah hampir melupakan insiden di jalan sepi itu. Ia menguburnya dalam-dalam di bawah tumpukan pekerjaan, rapat, dan tenggat waktu. Rasa malu yang ia rasakan malam itu, ia tutupi rapat-rapat dengan kembali mengenakan topeng profesionalismenya. Ia adalah Akila, sang manajer yang handal, tegas, dan tidak pernah salah. Kehidupannya kembali berputar di dalam gedung perkantoran mewah, di mana segala sesuatu terkendali dan teratur. Hari itu adalah hari yang sangat penting. Mungkin hari terpenting dalam karirnya tahun ini. Sekelompok investor besar akan datang untuk mendengarkan presentasi proyek barunya. Proyek ini adalah idenya, buah pemikirannya, dan jika berhasil, akan membawanya ke posisi yang jauh lebih tinggi. Semua sudah disiapkan dengan sempurna. Ruang rapat utama, yang paling mewah di lantai itu, sudah ditata. Layar presentasi sudah diperiksa, kopi dan kudapan mahal sudah dipesan. Akila memeriksa penampilannya di cermin toilet. Sempurna. 1 jam sebelum rapat dimulai, saat Akila sedang meninjau catatannya untuk terakhir kali, asistennya, Dita, berlari masuk dengan wajah panik. "Ibu. Gawat, Bu. Ada apa, Dita?" "Jangan bikin panik, investor sebentar lagi tiba,"
kata Akila, masih tenang. AC-nya, Bu. AC di ruang rapat utama mati total. Tiba-tiba saja mati. Ketenangan Akila langsung pecah. Apa? Panggil Pak Udin dari tim pemeliharaan gedung. Sekarang juga. Dita menggeleng cemas. Itu masalahnya, Bu. Pak Udin sedang cuti mendadak. Pulang kampung. Tidak ada yang bisa menangani AC sentral selain dia. Darah serasa surut dari wajah Akila. Ruangan itu berdinding kaca penuh. Tanpa pendingin ruangan, dalam setengah jam saja ruangan itu akan berubah menjadi oven. Melakukan presentasi miliaran rupiah dalam kondisi berkeringat dan pengap adalah sebuah bencana. Itu citra yang sangat buruk. Telepon vendor langganan kita. Perintah Akila, suaranya mulai meninggi. Dita sudah melakukannya. Sudah, Bu. Tapi semua teknisi mereka sedang di lokasi lain. Paling cepat baru bisa datang sore nanti. Akila memijat pelipisnya. Gagal. Ini tidak boleh gagal. Ia menatap Dita. Cari cara lain. Saya tidak mau tahu. Telepon semua orang. Cari di internet. Siapapun. Dita yang ketakutan segera membuka ponselnya. Ia teringat sesuatu. Bu, bagaimana kalau kita pakai aplikasi layanan jasa? Ada teknisi independen dengan penilaian bintang 5 yang lokasinya dekat dari sini. Memanggil teknisi acak dari aplikasi untuk aset kantor sepenting ini adalah hal yang berisiko. Tapi Akila sudah terdesak. Investor tiba 45 menit lagi. Pesan sekarang juga. Suruh dia terbang ke sini kalau perlu. Dita segera melakukan pemesanan. Sudah dipesan, Bu. Statusnya, diterima. Teknisi sedang dalam perjalanan. Perkiraan sampai 15 menit. Akila berdiri di depan lobi kantornya, mondar-mandir. Jantungnya berdebar, persis seperti yang ia rasakan seminggu lalu saat mobilnya mogok. Nasib karirnya kini bergantung pada seorang teknisi tak dikenal dari aplikasi. 15 menit terasa seperti selamanya bagi Akila. Ia mondar-mandir di depan pintu ruang rapat, melirik jam tangannya setiap 10 detik. Investor akan tiba 20 menit lagi. Ruangan itu sudah mulai terasa panas dan pengap. Beberapa staf lain sudah membawa kipas angin darurat, tapi itu tidak banyak membantu. Dita, mana teknisinya? Bentak Akila. Sudah di lobi, Bu. Sedang naik lift? Jawab Dita tergagap. Tepat saat itu, pintu lift di ujung koridor berdenting terbuka. Dita berlari kecil menyambutnya. Akila menatap tajam ke arah lift, siap menyemburkan amarah dan perintahnya agar orang itu bekerja secepat kilat. Keluarlah seorang pria, dipandu oleh Dita. Akila berdiri seperti patung. Jantungnya yang tadi berdebar karena panik, kini berdebar karena alasan yang sama sekali berbeda. Pria itu, dunia Akila serasa berhenti berputar. Pria ini bersih, rapi. Ia tidak memakai jaket kusam, tapi sebuah seragam polo berwarna biru dongker yang bersih. Rambutnya yang dulu acak-acakan, kini disisir rapi. Wajahnya yang dulu kotor oleh debu dan oli, kini bersih. Tapi mata itu, tatapan itu, Akila mengenali tatapan itu. Itu adalah tatapan tenang yang sama, yang menatapnya di kegelapan jalan seminggu lalu. Ini adalah pria yang menolongnya. Pria yang ia kira begal. Pria yang ia teriaki. Pria yang ia sodori uang. Pria itu kini berdiri di hadapannya, membawa tas perkakas yang berbeda, lebih modern dan terorganisir. Dan di dada kirinya, tersemat papan nama yang dibordir rapi. Heru. Di bawahnya, logo kecil bertuliskan, Heru Chow Service. Bukan. Ini bukan mimpi buruk. Ini jauh lebih buruk dari mimpi buruk. Ini adalah kenyataan yang luar biasa memalukan. Heru juga mengenali Akila. Tentu saja. Bagaimana ia bisa lupa pada wanita cantik yang memandangnya dengan tatapan penuh teror di jalan sepi? Tapi reaksinya berbeda. Matanya hanya melebar sedikit, sangat sedikit, sepersekian detik, sebelum kembali tenang dan profesional. Dita, yang tidak tahu apa-apa tentang drama seminggu lalu, merasa heran melihat atasannya hanya diam mematung. Ibu. Panggil Dita, bingung. Ibu Akila, ini Pak Heru, teknisi yang saya panggil dari aplikasi. Pak Heru,
Ini Ibu Akila, manajer kami. Tolong, Pak, AC di ruang rapat utama mati. Kami harus mengejar waktu. Terciptalah keheningan paling canggung di koridor lantai 40 itu. Akila menelan ludah. Ia ingin tanah terbelah dan menelannya hidup-hidup. Ia tidak tahu harus berkata apa. Hai, Mas yang di jalan waktu itu? Atau, maaf saya kira Anda perampok. Lidahnya keluh. Wajahnya yang tadi pucat karena panik, kini memerah pada menahan malu yang tak terperi. Keheningan di koridor itu terasa begitu pekat, bisa dipotong dengan pisau. Dita memandang bingung antara atasannya yang mematung kaku dan teknisi yang berdiri menunggu perintah. Heru, menyadari bahwa manajer di depannya sedang tidak dalam kondisi untuk memberi arahan, akhirnya memecah kebisuan. Ia mengalihkan pandangannya pada Dita yang terlihat paling cemas. Di mana unit pendinginnya? Mbak, tanya Heru. Suara itu. Suara tenang dan datar yang sama. Suara yang menyentak Akila kembali ke kenyataan pahit ini. Di dalam ruang rapat utama. Akila akhirnya bersuara, meski terdengar 1 oktav lebih tinggi dari biasanya. Ia menunjuk dengan tangan yang sedikit gemetar ke arah pintu kayu besar di belakangnya. Heru mengangguk singkat. Ia tidak membuang waktu 1 detik pun untuk basa-basi atau menyinggung masa lalu. Ia berjalan melewati Akila, yang refleks menahan napas saat pria itu melintasinya, dan langsung masuk ke dalam ruangan yang panas. Ruangan itu pengap. Beberapa kipas angin kecil yang disiapkan di tas sama sekali tidak berguna. Heru langsung meletakkan tasnya dan membuka panel unit AC sentral yang tertanam di dinding. Ia mengeluarkan beberapa alat pengukur. Akila dan Dita berdiri di ambang pintu, mengawasinya seperti 2 murid yang cemas menunggu hasil ujian. Akila benar-benar mati kutu. Segala wibawa dan ketegasannya sebagai manajer lenyap entah kemana. Yang ada di pikirannya saat ini hanyalah, dia pasti mengingatku. Dia pasti berpikir aku adalah wanita sombong paling bodoh di dunia. Dan sekarang, nasib karierku ada di tangan pria yang pernah kucaci maki ini. Tangan Heru bergerak dengan cepat dan sangat presisi. Tangan yang sama yang dulu ia lihat kotor oleh Oli, kini bersih dan sangat rampil. Ia membuka baut, memeriksa sambungan kabel, dan menguji sesuatu dengan alatnya. Tidak ada kepanikan dalam gerakannya. Hanya fokus. Kurang dari 5 menit, ia sudah menemukan masalahnya. Kapasitornya mati, kata Heru singkat, sambil menunjukkan sebuah komponen tabung yang sedikit menggembung. Sudah lemah, lalu kena beban panas hari ini. Meledak di dalam. Bisa diperbaiki? Tanya Akila penuh harap. Harus diganti. Saya bawa suku cadangnya, jawab Heru. Ia membuka tasnya, mengeluarkan sebuah komponen baru yang masih terbungkus plastik. Tepat saat Heru hendak memasang komponen baru itu, telepon di meja Dita berdering. Resepsionis. Bu, investornya sudah di lobi, sedang menuju lift. Wajah Akila pucat pasi. Pak Heru, tolong, mereka sudah datang. Heru tidak menjawab. Ia hanya mempercepat gerakan tangannya, memasang kapasitor baru, menyambungkan kabel-kabelnya dengan cekatan. Sudah, katanya tenang. Ia menutup panel, mengambil obeng, dan mengencangkan bautnya. Lalu ia berjalan ke panel listrik utama di sudut ruangan, dan menaikkan saklar yang tadi turun. Semua orang menahan napas. Hening. Lalu terdengar bunyi, klik, pelan. Diikuti desisan, dan wush. Hembusan udara dingin yang kuat langsung menyembur dari kisi-kisi AC di langit-langit. Udara sejuk yang terasa seperti mukjizat. Tepat pada detik yang sama, pintu ruang rapat terbuka. 3 orang pria berjas mahal melangkah masuk, dipimpin oleh seorang direktur dari divisi lain. Selamat siang, Ibu Akila. Maaf, kami sedikit lebih cepat. Akila, yang masih ternganga melihat AC-nya hidup, buru-buru memasang senyum profesionalnya. Ruangan itu mulai mendingin dengan cepat. Selamat siang, Bapak-bapak. Selamat datang. Silakan, kami sudah siap. Ia melirik ke sudut ruangan. Heru sudah diam-diam membereskan tasnya, seolah dia tidak pernah ada di sana. Karirnya selamat. 2 jam kemudian, Akila keluar dari ruang rapat itu dengan senyum kaku. Presentasinya berjalan lancar. Sempurna, bahkan
Para investor terlihat sangat puas dengan proyek yang ia tawarkan, dan tentu saja, dengan kenyamanan ruang rapat yang dingin dan mewah. Mereka menjabat tangannya dengan erat, memberikan pujian. Karirnya aman. Namun, di balik senyum profesionalnya, pikiran Akila berkecamuk. Saat para direktur lain mengantar investor menuju lift, Akila tidak ikut. Ia tidak membuang waktu sedetik pun untuk merayakan kemenangannya. Ia langsung berbalik badan, matanya mencari-cari Dita dengan liar. Dita, teknisi tadi, Pak Heru. Di mana dia? Tanyanya dengan nada mendesak. Dita, yang sedang membereskan cangkir-cangkir kopi, sedikit terkejut. Pak Heru, tadi saya minta beliau menunggu di meja saya, Bu, untuk menyelesaikan administrasi dan tanda tangan surat perintah kerja. Tanpa berkata apa-apa lagi, Akila langsung bergegas keluar dari ruang rapat. Ia setengah berlari menyusuri koridor, sepatu hak tingginya berketukan keras di lantai marmer. Ia mengabaikan tatapan bingung dari staf lain yang melihat sang manajer yang biasanya selalu jaga citra itu, kini terlihat panik. Ia tiba di area meja Dita. Di sanalah Heru berdiri. Ia sedang menunduk, menandatangani sesuatu di tablet yang disodorkan Dita. Ia tampaknya sudah siap untuk pergi. Tasnya sudah kembali tersampir rapi di bahunya. Pak Heru, tunggu. Suara Akila membuat Heru dan Dita menoleh bersamaan. Heru menegakkan badannya. Wajahnya kembali memasang ekspresi datar dan profesional. Iya, Bu, ada masalah lagi dengan pendinginnya? Akila berhenti di depan Heru, napasnya sedikit terengah-engah. Riasan wajahnya yang sempurna kini, sedikit luntur oleh keringat dingin karena gugup. Topeng manajernya telah runtuh. Bukan AC-nya, kata Akila, suaranya bergetar. AC-nya sempurna. Terima kasih. Heru hanya mengangguk, menunggu. Akila menelan ludah. Ini adalah momen terberatnya. Saya yang bermasalah, Pak Heru. Dita yang merasa suasana menjadi sangat pribadi, perlahan mundur, memberi mereka ruang. Saya mau minta maaf, lanjut Akila, kali ini menatap lurus ke mata Heru. Saya tahu, ini mungkin tidak ada artinya. Tapi saya harus mengatakannya. Apa yang saya lakukan minggu lalu di jalan itu adalah hal paling memalukan yang pernah saya lakukan. Heru hanya diam, tapi tatapannya tidak lepas dari Akila. Ia mendengarkan. Saya menghakimi Anda hanya karena penampilan Anda. Saya menuduh Anda, saya meneriaki Anda. Saya bertingkah seperti orang bodoh yang sombong. Padahal Anda satu-satunya orang yang tulus menolong saya malam itu. Akila menundukkan kepalanya. Lalu hari ini, takdir mempertemukan kita lagi. Anda punya 1001 alasan untuk membalas saya. Anda bisa saja bekerja lambat. Anda bisa saja bilang suku cadangnya tidak ada. Anda bisa saja membiarkan saya hancur di depan investor. Tapi Anda malah menyelamatkan saya. Anda menyelamatkan karir saya. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Akila, tapi ia menahannya. Saya benar-benar minta maaf, Pak Heru. Saya malu sekali. Hening. Heru menatap wanita di depannya. Ini bukan lagi manajer angkuh yang ia lihat di mobil. Ini adalah seseorang yang benar-benar tulus menyesali perbuatannya. Akhirnya, Heru menghela napas pelan. Sudah, Bu, tidak perlu dibahas lagi. Lupakan saja. Jangan panggil saya, Bu, potong Akila cepat. Saya tidak pantas. Panggil Akila saja. Heru menatapnya sejenak. Dan untuk pertama kalinya, sebuah senyuman yang sangat tipis, nyaris tak terlihat, tersungging di bibirnya. Baik, Mbak Akila. Permintaan maafnya saya terima. Permintaan maaf itu menggantung di udara. Suasana yang tadinya tegang kini berubah menjadi canggung. Namun ada kelegaan di sana. Heru telah menerima permintaan maafnya, dan beban berat di pundak Akila serasa terangkat. Heru mengangguk kecil. Kalau begitu, saya permisi dulu, Mbak Akila. Pekerjaan saya sudah selesai. Ia berbalik untuk mengambil tablet dari tangan Dita, bermaksud menyelesaikan administrasi. Tunggu, cegah Akila lagi. Heru berhenti, menatapnya dengan bingung. Otak Akila kini berputar cepat.
Rasa malu dan terima kasihnya kini bercampur dengan sesuatu yang lain. Kekaguman seorang profesional. Pekerjaan Anda tadi, kata Akila, suaranya kini kembali lebih mantap, nada manajernya kembali. Itu luar biasa. Saya tidak main-main. Anda mendiagnosis masalah AC sentral yang rumit dalam hitungan menit. Teknisi langganan kami, bahkan Pak Udin dari internal, butuh waktu setidaknya setengah jam hanya untuk mencari masalahnya. Heru hanya tersenyum tipis. Sudah pekerjaan saya, Mbak. Tidak, sanggah Akila. Itu bukan sekadar pekerjaan. Itu keahlian. Integritas. Anda datang ke sini untuk panggilan darurat, tapi Anda tidak melebih-lebihkan masalah. Anda tidak mencoba mengambil keuntungan dari situasi panik kami. Akila melirik Dita. Dita, kontrak kita dengan vendor yang lama bagaimana? Dita yang sejak tadi hanya menyimak, langsung menjawab, akan habis bulan depan, Bu. Dan jujur saja, kinerja mereka sering mengecewakan. Sering terlambat, dan tagihannya sering tidak wajar. Akila mengangguk. Keputusan telah dibuat. Ia kembali menatap Heru. Heru, katanya, nadanya kini tegas dan penuh keyakinan. Saya tidak tahu seberapa besar skala usaha, Heru Chol Service. Tapi gedung ini punya 40 lantai. 40 lantai dengan ratusan unit pendingin yang vital untuk operasional kami. Heru mulai mengerti kemana arah pembicaraan ini. Matanya sedikit melebar. Saya tidak mau lagi berurusan dengan vendor yang tidak profesional. Saya mau menawarkan Anda dan perusahaan Anda kontrak servis penuh untuk seluruh gedung ini. Ini bukan lagi permintaan maaf. Ini adalah tawaran bisnis yang murni. Heru terdiam. Ia benar-benar terkejut. Heru Chol Service. Selama ini hanya usaha kecil miliknya, beroperasi dari ruko sederhana di pinggir kota. Ia biasa menangani panggilan rumahan atau servis ruko. Mendapatkan kontrak gedung pencakar langit sebesar ini adalah lompatan kuantum. Mbak, Akila ini tawaran yang sangat besar, kata Heru, berusaha menjaga suaranya tetap profesional meski jantungnya berdebar. Perusahaan saya, skalanya masih kecil. Saya tidak peduli seberapa kecil, kata Akila. Saya peduli pada hasil. Dan hari ini Anda membuktikan dua hal pada saya, keahlian dan kejujuran. Dua hal itu jauh lebih berharga daripada portofolio perusahaan yang tebal tapi penuh omong kosong. Saya akan siapkan proposal dan penawarannya. Mbak, jawab Heru, berusaha menemukan kembali ketenangannya. Segera siapkan, kata Akila. Kirimkan ke Dita. Tapi, sementara proposal itu diproses, mulai besok, saya mau tim Anda yang menangani semua keluhan darurat di gedung ini. Bisa? Heru menatap wanita di depannya. Wanita yang seminggu lalu mengiranya penjahat, kini menaruh nasi pendingin seluruh gedungnya di tangannya. Bisa? Jawab Heru dengan mantap. Akila tersenyum. Senyum tulus pertamanya hari itu. Ia mengulurkan tangannya. Selamat datang di tim kami, Heru. Heru menjabat uluran tangan itu. Jabat tangan mereka erat dan mantap. Bukan lagi jabat tangan antara manajer dan teknisi panggilan, tapi awal dari sebuah kemitraan profesional yang akan mengubah hidup mereka berdua. Kontrak itu berjalan. Heru Chol Service, yang awalnya hanya usaha kecil, kini memiliki tanggung jawab besar. Heru dan beberapa anggota timnya yang ia rekrut dengan cepat, menjadi pemandangan yang familiar di koridor gedung mewah itu. Mereka tidak lagi datang dengan motor butut, tapi dengan mobil van operasional kecil yang baru saja Heru cicil, lengkap dengan logo Heru Chol Service yang dirancang sederhana namun profesional di pintunya. Akila, dari balik meja di ruangannya yang berdinding kaca, sering melihat Heru. Ia melihat cara pria itu bekerja. Ia melihat bagaimana Heru dengan sabar melatih anggota tim barunya, bagaimana ia memeriksa setiap detail pekerjaan, tidak pernah mengambil jalan pintas. Ia juga melihat bagaimana staf lain di gedung itu mulai menghormatinya. Mereka tidak lagi memandangnya sebagai tukang servis, tapi sebagai Pak Heru, sang ahli pendingin yang bisa diandalkan. Interaksi mereka kini murni profesional. Tapi sering. Kadang, ada unit AC di lantai eksekutif yang bermasalah. Akila akan menelepon Dita, dan tak lama kemudian, Heru sendiri yang akan datang untuk menanganinya.
karena ia tahu lantai itu adalah area sensitif. Suatu sore, Akila sedang lembur, menyelesaikan laporan bulanan. Matanya lelah menatap layar. Ia bangkit untuk mengambil kopi di pantry. Betapa terkejutnya ia ketika mendapati Heru juga ada di sana, sedang membersihkan filter AC kecil yang ada di pantry. "Lembur, Pak Heru?" sapa Akila, nadanya jauh lebih ramah dari yang pernah ia bayangkan. Heru sedikit kaget, lalu tersenyum. Senyumnya kini lebih lepas, tidak lagi kaku. "Mbak Akila sendiri? Saya kira sudah pulang dari tadi. Ini, mumpung sepi, saya cek unit-unit kecil sekalian." Akila membuat 2 cangkir kopi. Ia menyodorkan 1 cangkir kepada Heru. "Minum dulu, kopi di sini lumayan enak." Heru menerimanya dengan sedikit ragu, lalu mengangguk. "Terima kasih, Mbak." Mereka berdiri di sana, di pantry yang sunyi, di lantai 40, dengan pemandangan lampu kota yang mulai berkelip di luar jendela. "Saya perhatikan," kata Akila membuka obrolan, "Anda menangani semuanya sendiri. Melatih tim baru, tapi juga masih turun tangan untuk masalah-masalah kecil." Heru menyesap kopinya. "Kualitas, Mbak. Itu yang saya jual. Tim saya masih baru, mereka perlu contoh, bukan cuma perintah. Saya mau, kalau orang dengar nama Heru Cho Service, yang mereka ingat itu jujur dan beres. Bukan cuma murah." Akila terdiam. Ia mendengarkan Heru berbicara. Pria itu berbicara tentang mimpinya. Tentang bagaimana ia memulai usahanya dari nol setelah berhenti bekerja di perusahaan besar, karena tidak setuju dengan praktik korupsi di sana. Ia berbicara tentang visinya memiliki pusat pelatihan teknisi yang berintegritas. Akila terpana. Pria di depannya ini, cerdas. Sangat cerdas. Ia punya prinsip. Ia punya visi yang jauh lebih besar dari sekadar mendinginkan ruangan. Kekaguman profesionalnya kini mulai berubah. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih hangat, mulai tumbuh di hatinya. Heru pun memandang Akila. Di bawah cahaya pantry yang temaram, tanpa blazer kekuasaannya, Akila terlihat berbeda. Ia terlihat lelah, tapi juga lembut. Caranya mendengarkan sangat tulus. "Tapi Mbak Akila sendiri," kata Heru, "selalu pulang paling malam. Apa semua manajer seperti itu?" Akila tertawa kecil. "Hanya manajer yang sedang dikejar target investor," katanya. "Dan yang sedang belajar. Belajar banyak hal." Mata mereka bertemu. Kali ini, tidak ada lagi rasa malu, tidak ada lagi prasangka, tidak ada lagi batasan status antara manajer dan teknisi. Yang ada hanya 2 pasang mata yang melihat satu sama lain sebagai manusia. Seorang pria dan seorang wanita. Dan di sanalah, di pantry kantor yang sepi itu, benih-benih cinta mulai bersemi tanpa mereka sadari. Bulan pertama kontrak Heru berjalan tanpa celah. Semua unit pendingin di gedung itu bekerja dengan performa puncak. Keluhan dari para penyewa lantai turun drastis. Para direksi pun puas. Sudah waktunya untuk evaluasi bulanan. Akila memandang jadwalnya. Ia bisa saja meminta Dita untuk mengirimkan formulir evaluasi digital, atau memanggil Heru ke ruangannya untuk rapat 15 menit. Itu adalah prosedur standar. Tapi, entah kenapa, prosedur standar terasa tidak cukup. Ia meraih ponselnya, mencari nomor Heru. Jantungnya berdebar sedikit, seperti anak remaja yang mau menelepon pujaan hatinya. Ia menepis perasaan itu. Ini profesional. Ini urusan pekerjaan. "Selamat siang, Heru. Ini Akila." Di seberang sana, terdengar suara sedikit berisik. Heru mungkin sedang di ruang mesin. "Ah, siang, Mbak Akila. Ada yang bisa saya bantu? Ada unit yang bermasalah?" Bukan, kata Akila cepat. "Justru sebaliknya. Semuanya berjalan sangat baik. Makanya saya mau ajak ketemu. Untuk membahas evaluasi kontrak bulan pertama. Ini sudah waktunya, kan?" "Oh, tentu, Mbak. Saya bisa ke ruangan Mbak 15 menit lagi. Saya selesaikan pengecekan di lantai ini dulu." "Jangan," potong Akila. "Maksud saya, jangan di kantor. Sekalian kita makan siang saja. Biar lebih santai."
Ada restoran Italia baru di lobi gedung seberang. Saya dengar tempatnya enak. Bagaimana? Saya tunggu di sana jam 12.30. Ada jeda singkat di seberang. Heru jelas terkejut dengan ajakan yang mendadak dan di luar kebiasaan ini. Makan siang di luar. Mbak? Iya. Anggap saja bonus kinerja, kata Akila, mencoba terdengar santai. Heru akhirnya tertawa kecil. Baik, Mbak. Saya akan ke sana. Terima kasih undangannya. Restoran itu adalah jenis tempat yang tidak pernah Heru datangi sendirian. Tempatnya remang-remang, berkelas, dengan alunan musik instrumental yang pelan. Akila sudah menunggu di meja sudut yang sedikit privat. Heru datang tepat waktu. Ia sudah mencuci tangan dan wajahnya, seragam polonya bersih, tapi ia tetap merasa sedikit canggung di antara para eksekutif lain yang memakai kemeja mahal. Sudah lama menunggu, Mbak? Belum, kata Akila sambil tersenyum. Silakan duduk. Awalnya, suasana terasa kaku. Mereka memesan makanan. Heru, yang bingung dengan nama-nama di menu, hanya berkata, saya samakan saja dengan Mbak. Akila tersenyum dan memesankan 2 porsi fettuccine jamur untuk mereka. Mereka memulai dengan topik, aman. Jadi, secara keseluruhan, kata Akila, kembali ke mode manajernya, semua direksi sangat puas. Tidak ada satupun keluhan. Mereka membahas operasional, jadwal pemeliharaan preventif, dan hal teknis lainnya selama 10 menit. Sampai akhirnya makanan mereka tiba. Obrolan profesional itu pun terhenti. Untuk mengisi keheningan, Akila bertanya, jadi selain jadi ahli pendingin, apalagi yang Heru kerjakan? Maksud saya hobi. Heru tampak berpikir sejenak. Tidak banyak, Mbak. Dulu, saya suka main musik. Main gitar. Tapi sekarang sudah jarang sekali. Waktunya habis untuk mengembangkan usaha ini. Mata Akila berbinar. Oh, ya? Saya juga dulu les piano. Tapi ya sama, katanya sambil menunjuk ke gedung kantor mereka. Waktunya habis dihisap pekerjaan. Mereka tertawa bersama. Heru, panggil Akila, nadanya kini lebih personal. Saya masih sering ingat kejadian malam itu. Heru berhenti mengunyah. Ia menatap Akila. Waktu Anda menasihati saya, lanjut Akila. Jangan nilai orang dari penampilannya. Itu benar-benar mengubah cara saya memandang banyak hal. Heru tersenyum tulus. Saya juga berterima kasih, Mbak. Mbak sudah mengubah nasib usaha saya. Kita impas, kalau begitu, kata Akila. Obrolan mereka mengalir begitu saja. Mereka tidak lagi berbicara sebagai manajer dan vendor. Mereka berbicara tentang keluarga, tentang impian masing-masing, tentang film yang terakhir mereka tonton. Ada chemistry yang jelas di antara mereka. Cara Heru menatapnya, cara Akila tertawa lepas, semuanya terasa begitu alami dan hangat. Evaluasi kontrak yang menjadi alasan, kini sudah benar-benar terlupakan. Beberapa hari berlalu setelah insiden di basement. Udara di antara Heru dan Akila kini terasa berbeda. Ada kehangatan yang tak terucapkan. Panggilan, Mbak, dan Pak, sudah hampir sepenuhnya hilang. Berganti dengan nama masing-masing, diucapkan dengan nada yang lebih personal dan akrab. Sore itu, hari Jumat. Heru baru saja menyelesaikan laporan servis mingguannya di ruang kontrol. Ia berpapasan dengan Akila yang hendak pulang di lobi lift. Sudah mau pulang, Kil? Sapa Heru. Iya, nih. Akhirnya minggu yang panjang, jawab Akila sambil tersenyum. Heru tampak ragu sejenak, sesuatu yang sangat tidak biasa baginya. Mau minum kopi dulu? Tapi bukan di restoran Italia, katanya, sedikit bercanda. Akila tertawa. Memangnya di mana? Ada kedai kopi sederhana di seberang jalan, dekat ruko saya. Kopinya paling jujur se-Jakarta, kata Heru. Penawaran itu terasa begitu tulus. Bukan ajakan kencan yang mewah, tapi ajakan yang apa adanya. Boleh, jawab Akila tanpa ragu. Aku tunggu di lobi. Kedai kopi itu persis seperti yang digambarkan Heru. Sederhana. Hanya sebuah ruko kecil dengan beberapa meja kayu. Aroma kopi sangrai yang pekat menyambut mereka,
kontras dengan wangi parfum lobi kantor yang steril. Mereka duduk di meja sudut. Heru memesan 2 kopi susu gula aren. Suasana terasa sedikit canggung. Keduanya tahu, ini bukan lagi pertemuan, evaluasi kontrak, atau terjebak di pantry. Ini sesuatu yang lain. Heru, Akila memulai, aku belum sempat bilang terima kasih yang benar soal malam itu. Akila, potong Heru pelan. Ia meletakkan cangkir kopinya. Tiba-tiba ia terlihat sangat gugup. Jauh lebih gugup daripada saat ia menghadapi panel AC sentral yang meledak. Justru aku yang mau bilang sesuatu. Heru menatap kedua tangannya di atas meja. Tangan seorang pekerja keras. Lalu ia menatap Akila. Wanita di hadapannya ini datang dari dunia yang berbeda. Manajer sukses, berpendidikan tinggi, terbiasa dengan kemewahan. Sementara dia hanya seorang teknisi AC. Aku tahu, Kil, katanya pelan. Kita ini mungkin seperti langit dan bumi. Aku cuma teknisi. Dulu kotor, lusuh. Dan kamu manajer di lantai 40. Heru, jangan bicara begitu. Protes Akila. Tolong, biarkan aku selesai, kata Heru, mengumpulkan seluruh keberaniannya. Sejak pertama kali kita ketemu di jalan sepi itu, aku tidak pernah bisa melupakan kamu. Lalu, saat aku lihat kamu lagi di kantor, aku pikir ini takdir. Ia mengambil napas dalam-dalam. Malam itu, di basement, saat aku dengar suaramu panik di telepon, aku sadar. Aku sadar kalau aku tidak bisa membiarkan hal buruk terjadi sama kamu. Aku tidak peduli lagi soal pekerjaan. Aku hanya peduli sama kamu. Heru mengangkat wajahnya, menatap lurus ke mata Akila. Tatapannya mantap, penuh kesungguhan. Akila dulu, katanya, suaranya sedikit bergetar. Dulu, pertama kali kita ketemu, aku benerin radiator mobil kamu yang mogok. Akila menahan napasnya. Sekarang, lanjut Heru, aku boleh minta izin untuk jaga hati kamu? Selamanya? Tidak ada cincin berlian. Tidak ada restoran mewah. Tidak ada musik romantis. Hanya ada pertanyaan tulus dari seorang pria sederhana di kedai kopi yang sederhana. Bagi Akila, itu adalah hal paling romantis yang pernah ia dengar. Air mata menggenang di pelupuk matanya, tapi ini bukan air mata sedih atau takut. Ini adalah air mata haru. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya mengangguk pelan. Lalu, ia berhasil berbisik. Iya, Heru. Aku mau. Hubungan mereka kini telah memasuki zona nyaman yang baru. Mereka sudah tidak canggung lagi. Obrolan di pantry menjadi lebih sering. Makan siang yang tadinya profesional, kini mulai berulang sepekan sekali, dengan alasan-alasan yang semakin dicari-cari. Kadang membahas proposal baru, kadang membahas keluhan fiktif, padahal keduanya tahu, mereka hanya ingin punya alasan untuk duduk berdua. Akila menemukan dirinya semakin banyak tersenyum. Staf di kantornya pun menyadari perubahan itu. Manajer mereka yang dulu kaku dan sering tegang, kini terlihat lebih ringan, lebih manusiawi. Suatu malam, Akila kembali lembur. Ia adalah orang terakhir yang meninggalkan kantor. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 10 malam. Gedung sudah senyap, koridor-koridor gelap, hanya menyisakan lampu-lampu darurat. Ia masuk ke dalam lift, sendirian, turun ke parkiran basement B2. Area basement itu luas, sepi, dan terasa sedikit menyeramkan saat malam hari. Suara langkah sepatunya menggema keras, memantul di dinding-dinding beton. Ia tiba di mobilnya yang terparkir di sudut paling jauh. Ia menekan tombol remotenya, lampu mobil berkedip. Saat ia melangkah mendekati pintu pengemudi, ia melihat sesuatu yang ganjil. Mobilnya terlihat miring. Jantungnya berdesir. Ia berjalan ke bagian belakang. Benar saja. Ban belakang sebelah kirinya kempes total. Benar-benar rata dengan lantai beton yang dingin. Ah sial, umpat Akila pelan. Kepanikan yang familiar, yang ia rasakan di jalan sepi itu, mulai merayapinya kembali. Tapi kali ini, ia tidak takut pada perampok. Ia takut pada ketidakberdayanya. Ia membuka bagasi. Ada ban serep, ada dongkrak, ada kunci roda.
Tapi ia menatap benda-benda itu seperti sedang melihat panel pesawat luar angkasa. Ia tidak tahu sama sekali bagaimana cara menggunakannya. Ia bahkan tidak yakin bisa mengendurkan baut rodanya. Ia meraih ponselnya. Siapa yang harus dihubungi jam segini? Orang tuanya? Terlalu jauh. Dita? Asistennya? Kasihan, sudah malam. Layanan derek? Itu akan memakan waktu berjam-jam, dan ia tidak mau menunggu sendirian di basement yang sepi ini. Lalu, satu nama terlintas di benaknya. Nama yang kini menjadi default di otaknya setiap kali ia menghadapi masalah. Heru. Tapi ia ragu. Ini sudah di luar jam kerja. Ini masalah pribadi. Sangat pribadi. Apakah pantas merepotkannya? Tapi rasa takutnya akan kesendirian di basement itu mengalahkan rasa sungkannya. Dengan jari sedikit gemetar, ia menekan nomor Heru. Panggilan itu tersambung setelah dering ketiga. Halo, Mbak Akila? Tumben malam-malam? Suara Heru terdengar serak, seperti orang yang baru bangun tidur. Akila langsung merasa bersalah. Heru, maaf. Maaf sekali. Apa saya membangunkanmu? Tidak. Belum tidur, Mbak. Lagi nonton bola. Kenapa? Ada AC yang darurat? Bukan AC, kata Akila, suaranya mengecil karena malu. Ini mobil saya. Ban saya kempes. Dan saya di basement kantor. Sendirian. Saya tidak tahu cara gantinya. Hening sejenak. Di B2, Mbak? Tanya Heru, suaranya kini terdengar serius dan waspada. Iya. Jangan kemana-mana. Kunci pintu mobil dari dalam. Saya ke sana sekarang. Tapi, Heru, rumahmu kan? 20 menit. Kunci pintunya, perintah Heru, lalu panggilan itu ditutup. Akila melakukan apa yang diperintahkan. Ia masuk ke mobil, mengunci semua pintu, dan menunggu dalam diam, jantungnya berdebar. Benar saja, kurang dari 20 menit kemudian, sebuah motor yang kini suaranya sudah jauh lebih halus. Motor yang baru, memasuki basement. Heru turun dari motornya. Ia tidak lagi memakai seragam, hanya kaos oblong biasa dan celana jeans. Ia melihat mobil Akila dan berjalan mendekat. Akila membuka kuncinya. Maaf sekali, Heru, saya merepotkan. Tidak ada yang direpotkan, kata Heru tenang. Buka bagasinya, Mbak. Heru mengeluarkan semua peralatannya. Tanpa banyak bicara, ia langsung bekerja. Ia memasang dongkrak, memutar kunci roda. Bautnya sangat kencang. Heru mengerahkan seluruh tenaganya, otot-otot di lengannya menegang. Akila hanya berdiri di sampingnya, memegangi lampu senter dari ponselnya. Ia merasa sangat tidak berguna, tapi juga sangat aman. Saya benar-benar malu, gumam Akila. Manajer, tapi ganti ban saja tidak bisa. Heru, sambil menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangannya yang kotor, menatap Akila dan tersenyum kecil. Semua orang punya keahliannya masing-masing, Mbak. Keahlian Mbak kan bikin investor kasih uang miliaran, katanya, mencoba mencairkan suasana. Keahlian saya ganti ban di basement jam 10 malam. Akila tertawa. Tawa lega yang tulus. Beberapa menit kemudian, ban serep sudah terpasang dengan kokoh. Heru membereskan kembali ban yang kempes ke bagasi. Selesai, katanya sambil mengibaskan debu dari tangannya. Heru, terima kasih, kata Akila. Saya tidak tahu harus bagaimana kalau tidak ada kamu. Sama-sama. Lain kali, kalau lembur, cek dulu bannya sebelum gelap, nasihat Heru. Mbak Akila pulang saja. Hati-hati di jalan. Saya ikuti dari belakang pakai motor, sampai masuk gerbang tol. Biar saya yakin Mbak aman. Hati Akila menghangat. Pria ini bukan hanya menolong, tapi ia memastikan keselamatannya sampai tuntas. Malam itu, di basement yang sepi, Akila sadar sepenuhnya. Perasaannya pada Heru bukan lagi sekadar kagum. Ini jauh lebih dalam dari itu. Kabar bahwa seorang manajer puncak di lantai 40 akan menikah dengan pemilik vendor servis AC, tentu saja menjadi berita paling hangat di gedung perkantoran itu. Di pantry, di lift, di setiap sudut kantor, orang-orang membicarakannya. Ada yang berbisik sinis,
menganggap Akila sudah dibutakan oleh sesuatu yang tidak masuk akal. Ada yang iri, diam-diam mengagumi keberanian Akila mendobrak tembok status sosial. Tapi Akila dan Heru, mereka tidak sedikit pun terganggu oleh bisikan itu. Dunia mereka bukan lagi diukur dari lantai berapa mereka bekerja. Mereka memilih hari yang cerah di akhir pekan. Sesuai dengan kepribadian mereka yang telah menemukan titik tengah, pernikahan itu jauh dari kesan pesta besar-besaran yang gemerlap. Tidak ada pesta megah di Hotel Bintang 5 yang biasa dijadikan ajang pamer oleh kolega-kolega Akila. Sebaliknya, mereka melangsungkan akad nikah yang sederhana namun hikmat, diadakan di sebuah taman kecil dengan pemandangan terbuka. Hanya keluarga inti dan sahabat-sahabat terdekat yang hadir. Dita, asisten Akila yang setia, berdiri di barisan tamu, menangis haru menyaksikan momen itu. Heru, yang berdiri di depan penghulu, terlihat sangat berbeda. Ia mengenakan setelan jas berwarna biru tua yang dijahit dengan sempurna. Pria yang dulu hanya dikenal dengan seragam kotornya, kini tampak luar biasa gagah dan berwibawa. Tangan yang dulu kapalan dan kotor oleh oli, kini bersih dan mantap, siap menjabat tangan ayah Akila. Ketika Akila berjalan di altar, semua mata tertuju padanya. Ia mengenakan kebaya putih sederhana namun sangat anggun. Riasan wajahnya tipis, menonjolkan kebahagiaan alaminya. Senyumnya bukan lagi senyum kaku seorang manajer, tapi senyum tulus seorang wanita yang telah menemukan belahan jiwanya. Saat Heru mengucapkan kalimat ijab kabul dengan satu tarikan napas yang tegas dan lantang, disusul dengan gema suara, "Sah!" dari para saksi, air mata yang ditahan Akila akhirnya menetes. Mereka saling berhadapan, kini sebagai suami dan istri. Di dalam tatapan Heru, Akila tidak lagi melihat teknisi AC. Ia melihat pahlawan yang menolongnya di jalan sepi, ia melihat profesional berintegritas yang menyelamatkan karirnya, dan ia melihat pria kuat yang melindunginya di basement gelap. Dan di dalam tatapan Akila, Heru tidak lagi melihat manajer sombong yang ketakutan. Ia melihat wanita yang tulus meminta maaf, ia melihat rekan kerja yang mempercayainya, dan ia melihat wanita lembut yang kini menyerahkan hatinya. Kisah mereka, yang dimulai dari prasangka buruk di jalanan sepi, telah berakhir di pelaminan. Menjadi bukti abadi bahwa cinta sejati tidak pernah memandang penampilan, status, atau pekerjaan, melainkan melihat langsung ke dalam ketulusan hati.